Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. A. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Pengertian ABK atau disabilitas dalam landasan untuk klasifikasi ABK atau disabilitas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional menguraikan secara rinci macam-macam anak berkebutuhan khusus, antara lain tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunaturita, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, anak bekas penyalahgunaan narkoba. Penyandang disabilitas fisik dapat disebutkan sebagai tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunaturhida, dan lamban belajar. Tunalaras atau kesulitan belajar dan autisme termasuk penyandang disabilitas mental. Tunanetra, tunarungu, tunawicara juga diklasifikasikan dalam penyandang disabilitas sensorik. Tunaganda dapat juga diklasifikasikan ke dalam salah satu klasifikasi besar karena tunaganda bisa mencakup dua klasifikasi ABK atau dengan disabilitas juga dapat ditinjau dari peraturan nasional. IDEA menjelaskan bahwa anak dengan disabilitas dapat diklasifikasikan berdasarkan hambatan perkembangan yang dialami, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan komunikasi, perkembangan sosial emosional, serta pengembangan penyesuaian diri. Klasifikasi tersebut, anak dengan disabilitas yang disebut dengan gangguan pendengaran termasuk tuli, gangguan komunikasi, gangguan penglihatan atau termasuk dalam buta, gangguan emosional, gangguan ortopedik atau tulang, autisme, cedera otak, traumatik, gangguan kesehatan lainnya atau kesulitan belajar spesifik, dan anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus maupun layanan pendidikan yang serupa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011, ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, antara lain yang pertama, anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan sebagian atau menyeluruh. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pendengaran baik sebagian maupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Agar guru atau orang tua dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan yang ada pada anak, berikut dijabarkan beberapa ciri umum yang muncul pada masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah 1. Anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar secara fisik seperti anak tanpa gangguan pada umumnya. Namun jika ciri-ciri berikut muncul pada anak, maka orang tua atau guru dapat segera mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk membantu anak. Ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar adalah sebagai berikut. 1. Secara kognitif, berkaitan dengan atensi, persepsi, gangguan memori, proses informasinya. 2. Secara akademik, bermasalah pada kegiatan membaca, menulis, matematika, dan berbahasa verbal. 3. Secara sosial dan emosional, umumnya memiliki harga diri yang rendah karena dianggap sebagai anak yang tidak mampu. Dan yang keempat, secara perilaku, mereka menjadi sulit untuk mengendalikan gerak tubuhnya, tidak mau duduk diam, dan berbicara. 2. Retardasi mental. Ciri-ciri anak yang mengalami retardasi mental adalah sebagai berikut. 1. Secara kognitif, anak tersebut sangat berbeda dengan anak normal. Dari penggolongan IQ-nya saja mereka dapat dikategorikan sebagai keterbelakangan mental ringan, IQ 55-69, keterbelakangan mental sedang, IQ 40-54, IQ 25 dengan keterbelakangan mental sangat berat, IQ di bawah 25. Secara sosial, banyak anak dengan keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Tingkah laku adaptifnya pun ada mengalami gangguan terutama dalam hal komunikasi, merawat diri, kesehatan dan keselamatan, serta fungsi akademis dan keterlibatan di masyarakat. Yang keempat, secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian dan depresi.
Dan yang kelima ada secara fisik dan medis. Yang ketiga ada anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa. Karakter dari anak dengan gangguan bicara dan berbahasa: 1. Secara kognitif mereka dapat berada dalam rentang tingkat kemampuan kognisi yang tinggi hingga yang terbelakang. 2. Secara akademik, pada anak usia dini yang dituntut untuk dapat mengekspresikan hasil pikirannya secara verbal, maka anak akan mengalami kesulitan. 3. Secara sosial emosional, biasanya anak akan memiliki masalah juga, terutama berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki. Anak dengan gangguan penglihatan. Karakteristik dari anak dengan kehilangan kemampuan penglihatan: 1. Secara kognitif mengalami gangguan karena memiliki keterbatasan dalam variasi. 2. Secara akademis, apabila ia tidak mengalami keterbatasan secara kognitif, maka ia dapat memperlihatkan hasil belajar yang baik. 3. Secara sosial dan emosional, anak dengan kehilangan kemampuan penglihatan dapat mengalami kesulitan untuk mengembangkan keterampilan sosial. Anak dengan gangguan pendengaran. Karakteristik anak dengan tingkat gangguan yang dialaminya yaitu: 1. Gangguan pendengaran sangat ringan 27-40 desibel. 2. Gangguan pendengaran taraf ringan 41-55 desibel. 3. Gangguan pendengaran taraf sedang 56-70 desibel. 4. Gangguan pendengaran taraf berat 71-90 desibel. Dan 5. Pendengaran taraf sangat berat. Anak unggul dan berbakat istimewa. Karakteristik yang dimiliki oleh anak berbakat adalah: 1. Secara kognitif, secara umum anak-anak berbakat memiliki kemampuan dalam memanipulasi. 2. Secara akademis, mereka sangat termotivasi untuk belajar di area-area di mana menjadi minat mereka. 3. Secara sosial emosional, mereka terlihat sebagai anak yang idealis, perfeksionis, dan kepekaan terhadap rasa keadilan. Anak dengan gangguan spektrum autis. Karakteristik dari anak dengan gangguan spektrum autistik adalah: 1. Secara kognitif, mereka dapat memiliki kecerdasan dari tingkat yang rendah hingga di atas rata-rata. 2. Mereka memiliki root memory di mana ia akan dapat dengan mudah mengingat segala sesuatu tanpa memaknainya. 3. Sangat sulit untuk memotivasi seorang anak dengan gangguan spektrum autis.